Bone kala itu wilayahnya amatlah kecil, hanya sepanjang 4 km persegi. Karena ia berada lebih tinggi dari daerah yang ada di sekelilingnya, maka orang kemudian menamainya dengan Tanete atau bukit, yang kemudian dibagi menjadi dua wilayah, Tanete Riatang dan Tanete Riawang, Bukit Selatan dan Bukit Utara. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi pada Purna Humor. Jangan lupa subscribe dan tekan bel notifikasi. Purna Sukri kali ini akan ngasih materi yang berjudul Silsilah Arumpone Kesultanan Bone, dari sejak Tomanurung hingga masa Rumpana Bone. Tomanurung merupakan Raja Bone pertama bergelar menurungi Rimatajang Mata Silompoi, yang berarti sang yang turun dari langit yang cerah yang berwawasan prospektif futuristik, atau sosok seorang pemimpin yang berpandangan luas jauh ke depan. Kedatangan Tomanurung pertama kali di Bone muncul secara misterius, ditandai oleh fenomena alam dahsyat, gempa bumi melanda yang diiringi kilat, dan gemuruh halilintar menggelegar sambar menyambar yang disertai angin puting beliung dan hujan lebat. Setelah hujan reda, bumi pun cerah, maka muncullah pelangi. Pada lanskap yang lala pelangi, dari kejauhan di tengah padang luas terlihat sosok berpakaian serba putih. Maka masyarakat pun berbondong-bondong menyongsong sosok berpakaian serba putih tersebut seraya bersimpu dan berucap, "Kami mohon Tuanku mau mengasihani kami. Janganlah Tuanku malajang atau menghilang lagi. Bersemayamlah di bumimu agar kami dapat mengangkat engkau sebagai arumangkau bumi Ribone. Maka apapun kehendak Tuanku akan jadi kehendak kami. Apapun titah Tuanku akan kami laksanakan. Meskipun anak dan istri kami Tuanku celah, maka kami pun akan ikut mencelahnya, asalkan Tuanku mau menetap di sini dan menjadikan bumi ini sebagai bumi Tuanku sendiri." Maka berkatalah orang yang terciduk sebagai Tomanurung, "Alangkah bagus maksud kalian, tapi perlu saya jelaskan bahwa saya tidaklah layak kalian angkat sebagai arumangkau bumi Ribone, karena saya ini hanyalah seorang hamba dari Tuanku Tomanurung yang sesungguhnya. Atatonjaka." "Oh, atatonjaki, berak kita anak apa ngata halilintar," kata warga Bone. "Bukan sota, masih lebih banyak subscriberku. Tapi kalau kalian menginginkan Tomanurung yang asli, saya bisa mengantarkan kalian ke sana di tempatnya sekarang, di mana ia bersemayam." Maka serentak warganet pun menjawab, "Mau." Oke lah, kalau begitu kita let's go. Come on, wake up, everybody ikut saya. Setibanya di sana, maka tampaklah sosok berpakaian serba kuning duduk di atas batu datar. Laksana seorang raja, ada yang payungi, ada yang kipasi, dan ada yang kawali. Kalau di dalam bahasa Bugis, nih yang dibilang kawali, badik. Kalau yang panjang ini namanya kalewang, yang di dalam bahasa Jepang disebut dengan katana. Maka berkatalah Tomanurung, "Engkaukah yang datang, Matoa?" Iya puang," kata Matoa. Orang yang berpakaian serba putih ini bernama Puat Cilaong, Matoa Bukaka. Di Bukaka sendiri pernah terlahir seorang konglomerat big boss ternama yang bernama Mendiang Haji Kala, sang pemilik dari Kala Group dan Bukaka Group. Tapi mungkin Anda lebih mengenal putranya HM Yusuf Kala yang 2 kali menjabat sebagai orang kedua di Republik ini. Puat Cilaong kemudian mempersilahkan warganet mendekat pada Tomanurung, maka warganet pun bersimpu seraya berucap, "Kami mohon Tuanku mau mengasihani kami, dan janganlah Tuanku malajang lagi." Karena sepengetahuan mereka, Tomanurung pada waktu itu masih berstatus lajang. "Kedatangan kami di sini ingin meminang Tuanku untuk kami jadikan pemimpin kami. Maka apapun kehendak Tuanku akan kami turuti. Apapun titah Tuanku akan kami laksanakan. Meskipun anak dan istri kami Tuanku celah, maka kami pun akan ikut mencelahnya, asalkan Tuanku berkenan untuk jadi pemimpin kami." Maka menjawablah Tomanurung dengan berkata, "Saya mengetahui kalau maksud kalian itu tidaklah bercabang hati dan tidak pula mendustai nurani." Setelah kesepakatan kontrak sosial antara Tomanurung dengan warganet.com, maka diusunglah Tomanurung ke Kawerang. Nama Watampone pada waktu itu belum lagi ada. Dan di sana ia dibuatkan salasa atau istana yang lokasi itu sekarang berada di Jalan Manurunge Watampone. Cuman situ salasa sudah tidak ada lagi, terlululantakan di era Rumpana Bone. Menurungi Rimatajang bernama asli Laubi Mamata Silompoi. Ia merupakan putra dari pasangan Lapawawoi dan W. Cendralangi, Datuk Tanah Teko, yang sekarang telah berganti nama menjadi Awang Pone karena berada di Awang atau di utara Bone.
We Cendraralangi sendiri merupakan putri dari Lamasiang Langi Patola Paralariu, penguasa terakhir dari kerajaan Wewangriu atau kerajaan Cendrana yang ditaklukkan oleh putra mahkota kerajaan Luwu yang bernama Lasimpuru Siang pada tahun 1261, yang memang sebelumnya Bone ini merupakan wilayah tapal batas dari kerajaan Wewangriu yang berpusat di Cendrana dekat Sungai Walanai sebagai kerajaan maritim. Tapi kerajaan Luwu pada waktu itu tidak memperluas ekspansinya hingga ke wilayah Bone. Hanya sebatas Cendrana saja yang efektif digunakannya sebagai wilayah tapal batas dan ujung tombak pertahanan dari kerajaan Luwu. Setelah sebelumnya terlebih dulu, Luwu menaklukkan kerajaan Cina atau kerajaan Wajo dan kerajaan Cina Tabi atau kerajaan Pamana. Maka kemudian bermunculanlah kerajaan-kerajaan yang ada di timur dan selatan Cendrana yang didirikan oleh terah dinasti Wewangriu, seperti kerajaan Mampu, kerajaan Tenateko, dan kerajaan Babangwai, yang kemudian berganti nama menjadi kerajaan Kung yang kita kenal sekarang sebagai Lamurukung Telusiating. Bone kala itu wilayahnya amatlah kecil, hanya sepanjang 4 km persegi. Karena ia berada lebih tinggi dari daerah yang ada di sekelilingnya, maka orang kemudian menamainya dengan Tanete atau bukit, yang kemudian dibagi menjadi dua wilayah, Tanete Riatang dan Tanete Riawang, Bukit Selatan dan Bukit Utara. Lepasnya Bone dari kerajaan Wewangriu bersamaan dengan berakhirnya keturunan Puatak Mendre Eri Lagaligo, yakni 7 keturunan dari Sang Hyang Batara Guru Menurungeri Luwu yang kembali ke Boting Langi dan ke Uriliung. Maka Bone kala itu tidak mengangkat pemimpin atau raja lagi dan juga enggan untuk mengekor pada kerajaan yang ada di sekitarnya, seperti kerajaan Tanateko, kerajaan Wetuo, kerajaan Biru Maloi, dan kerajaan Anro Biring atau kerajaan Palaka. Mereka beranggapan bahwa raja-raja yang ada pada saat itu darahnya sudah malawi atau sudah encer, tidak kental lagi. Bukan lagi darah taku atau darah putih seputih awan putih, karena konon mereka dikabarkan turun dari negeri di atas awan yang bernama Kayangan. Sang yang dari atas turun ke bawah. Kalau sang yang dari bawah naik ke atas itu namanya layangan, yang tidak jadi masalah. Kalaupun dia mau putus, yang penting sudah dinaikin. Hal ini disebabkan oleh pernikahan yang tidak sepantar karena cinta tak mengenal kasta. Kaum bangsawan kemudian menikahi putrinya Bang Sainuddin, ada juga yang nikahin putrinya Bang Samad dan putrinya Bang Samiun. Jadi meskipun ia disuntikkan cairan putih, bayinya tetap saja merah merona dan merah merana. Ketidakadanya kepemimpinan di Bone inilah yang kemudian membuat situasi Bone menjadi semraut. Maka yang berlaku hukum rimba, yang besar menindas yang kecil. Kemudian mereka saling mendirikan komunitas masing-masing yang hingga pada akhirnya komunitas yang lebih besar menindas lagi komunitas yang lebih kecil. Orang menamai era tersebut adalah era Sianre Bale Tawe sampai Mate Bale Tawe, yakni era di mana orang saling memangsa bagaikan ikan laksana, ikan besar memangsa ikan yang lebih kecil. Dan situasi ini berlangsung selama 7 paryama atau 7 dekade atau 70 tahun lamanya. Di tengah-tengah kesimpang siuran ini, warga Bone kemudian mengumpulkan orang-orang waskita atau orang-orang aulia, yakni laki-laki suci yang tidak memiliki nafsu duniawi dan nafsu birahi yang mereka sebut sebagai bisu, agar mendoakan mereka kiranya Sang Hyang Dewata Sewa atau Tuhan Yang Maha Esa mau menurunkan mereka seorang pemimpin dari langit yang berdarah langit atau berdarah biru. Nah, hal inilah yang kemudian mendorong Deratom atau drama Tomanurung harus segera ditayangkan, yang disutradarai oleh W. Cendraralangi dengan mengutus kedua putranya ke Bone, yakni Latenri Tompo yang ditempatkannya di Tanete Riawang dan adiknya Laubi Mamata Silompoe yang ditempatkannya di Tanete Riatang. Kemudian disetting lagi Manurungeri Toro yang sebenarnya bernama asli Wetenri Walewangi Matenga Empo. Ia merupakan putri dari sang penguasa kerajaan Mampu kala itu, Latenri Balobo Palaguna. Manurungeri Toro kemudian disunting oleh Manurungeri Matajang. Hasil pernikahan mereka membuahkan 2 orang putra, yakni Labolong Leleng dan Laumasa Petapare Besi, dan 5 orang putri yang bernama Wetenri Rondrong, W. Patandra Wanua, W. Sama Tepa, Wetenri Salogan, dan W. Arantiga. Tapi Manurungeri Matajang masih memiliki 3 keturunan lagi, yakni 2 orang putra yang bernama Lawajo Langi dan Laraja Langi, dan 1 orang putri yang bernama W. Siamakela. Dari pernikahannya dengan Wetenri Namoreng, Tompo Eri Uriliung, Babangwai. Kalau dulu selain orang mengenal dengan namanya
Tomanurung, orang juga mengenal yang namanya Totompo. Kalau Tomanurung adalah orang yang turun dari langit, kalau Totompo adalah orang yang muncul dari dasar laut atau dasar bumi, yang di dalam bahasa Bugis disebut dengan Topole Urilium. Beberapa proyek yang digarap menurungi Rimatajang selama menjabat sebagai Arumponi pertama adalah yang pertama Mapolo Leteng, menetapkan hak-hak kepemilikan orang banyak. Yang kedua, Pasipakatau, meredakan segala bentuk tindak kejahatan. Yang ketiga, Mapangadereng, melahirkan hukum adat. Dan yang keempat, menentukan worong-porong bendera kerajaan Bone, yakni bendera putih yang bersiluet 7 bintang sebagai pengejawantahan 7 wilayah serikat yang bernaung di bawah panji kerajaan Bone kala itu, yakni Taneteri Atang, Taneteri Awang, Ponceng Tibojong, Tak Ujung, dan Macege. Setelah memerintah selama 3/2 Pariama atau 7 periode, menurungi Rimatajang kemudian mengumpulkan warga Bone memproklamirkan putranya, Laumasa Petapanre Besi. Inilah putraku Laumasa yang akan menggantikan kedudukanku, dan dia jugalah yang akan meneruskan poin-poin perjanjian yang telah kita sepakati bersama. Tidak lama berselang setelah dilantiknya Laumasa Petapanre Besi sebagai Arumponi kedua, menurungi Rimatajang tiba-tiba dikabarkan menghilang. Entah kemana. Allahu alam, hanya Sang Hyang Dewata Sewa yang mengetahuinya dan orang-orang yang ada di dalam istana. Saya sendiri sudah capek jadi orang sota atau orang sotau. Berhubung karena konten ini saya tidak mampu menyelesaikannya dalam 1 kali libas, maka saya akan membaginya beberapa terap dan akan membahas raja demi raja hingga raja yang ke-31. Lapawawoi Kareng Sigeri Matindro Ribatavia. Nantikan kelanjutannya di episode kedua, Arumponi kedua, Laumasa Petapanre Besi, Peta Mula Pandreng. Purna humor, jangan lupa subscribe dan tekan bel notifikasi. Purna Sukri, sampai jumpa, sekian dan terima kasih. Wassalam, ciao.